Jadi heat map itu kita jadi nggak usah bingung ketika heat map itu warnanya abu-abu kah, ini kah, ada ke kuning kah, agak kemerahan kah. Yang penting kita harus tahu bahwa heat map itu dasarnya hanya ada 2 indikasi. Cukup itu aja untuk jadi parameter mengenai heat map. Nih heat map tadi gue jelasin nih kan, bahwa heat map itu cuman hanya ada 2 indikasi. Yang pertama low high liquidity dengan warna yang gelap, dan ada high liquidity dengan warna yang terang. Jadi ketika heat map itu misalnya, bang, gue lihat heat map, bang, kok settingan heat map gue kok warnanya abu-abu ya bang ya? Terus ini gimana bang, untuk mengindikasi bahwa ini high liquidity dengan low liquidity? Ya udah, kita balik ke fundamentalnya aja yang tadi. Pada dasarnya heat map itu ada 2, low liquidity dengan high liquidity, ya kan? Low liquidity itu ditandakan dengan heat map yang cukup gelap, dan high liquidity heat map yang cukup terang. Nah, kalau heat mapnya ini seperti ini, high liquidity-nya yang mana mas? High liquidity-nya yang mana hu? High liquidity-nya ini yang putih ini. Bahwa warna itu semakin terang di heat map, kita bisa mengindikasi bahwa itu adalah area heat map high liquidity, volume terbesar di heat map. Nah, kalau misalnya kuning, sama aja kayak gitu. Mau gimana lagi? Nah, heat map clear ya abang-abang. Heat map clear ya abang-abang. Terus kita ngebahas, nah terus di bookmap ini ada yang namanya LTHL, ada yang namanya STHL. Jadi LTHL itu singkatan dari long time high liquidity, dan STHL itu istilah dari short time high liquidity. Nah, gimana cara kita mengindikasi long time LTHL dan STHL? Nah, sebenarnya itu cara paling mudah guys untuk menemukan LTHL maupun STHL. LTHL kita bisa indikasikan bahwa LTHL itu ada kumpulan volume liquidity yang mempunyai periode LTHL itu selama 1 jam. Udah, itu aja cukup. Jadi ketika kita di bookmap ada, wah ini ada ada order, tapi ini ordernya panjang banget ya. Ini kenapa? Ini apa sih? Nah, itu namanya LTHL karena periodenya itu melebihi dari 1 jam menurut literasi yang saya baca. Literasi yang saya baca itu bookmap, makanya baca biar tahu. Nah, ini namanya LTHL. Terus jika kita sudah tahu mana itu LTHL, STHL-nya belum ya. Nah, STHL itu ini nih kumpulan volume order menurut saya. Ini per detiknya. Jadi per detik ini pasti ada market tuh pasti ada order. Pasti ada liquidity di dalamnya. Nah, ini yang merah nih, heat map tadi nih. Heat map ini yang merah. Ada heat map yang merah. Nah, kita buka ini, set dem. Nah, ini ada heat map di sini. Salah. Nah, ini
Nah, ini heat map high liquidity. High liquidity itu artinya ada sejumlah likuiditas, volume likuiditas yang sangat besar di sini. Kita bisa konfirmasi lewat COB. COB-nya 236 order. Nah, tuh heatmap tuh fungsinya itu. Nah, ini namanya STHL. Jadi STHL itu short time high liquidity. Nah, itu likuiditas, volume likuiditas order dalam per detik. Kurang lebih seperti itu. Terus LTHL, kalau kita udah tahu LTHL-nya di mana, itu tandanya apa sih, Bang? LTHL itu ada apaan sih LTHL? Nah, jadi menurut gua di sini LTHL ini bisa menunjukkan bahwa di sini tuh ada area penting seperti supply demand, SNR, supply demand, SNR, support dan resistance. Nah, bisa jadi di sini juga TP-nya seller atau TP-nya buyer. Nah, disitulah kita melihat lagi nih, kita bisa lihat lagi di market. Ini trennya lagi apa sih? Coba kita lihat di daily. Kita technical sedikit. Iya guys, technical sedikit. Technical sedikit. Ini 4 jamnya. Oh, ini ada ini nih, ada apa namanya? Ada change of character nih untuk bearish. Berarti tandanya market akan turun ke bawah. Market akan turun ke bawah. Bang, kok di sini kok ada orderan besar, Bang, nih di 27200 nih ada orderan besar nih, Bang. Heat map-nya merah. Terus COB-nya 250-an. Ini ada order besar nih berarti, Bang, di 27200. Kita lihat lagi konfirmasi di sini. 27200. Nah, di 27200 itu ada apaan sih? Mana sih? 27200. 27200. Oh, di sini ada resisten nih 27200 nih. Nih tuh. Ini ada resisten, berarti terkonfirmasi. Berarti ini resisten yang valid. Berarti di sini ada apa? Ada order besar di sini. Apakah ordernya itu untuk buy? Apakah ordernya itu untuk sell? Nah, kita lihat tadi market structure-nya ini lagi ngapain nih? Ini market lagi ngapain? Nah, kalian jawab sendiri. Oke. Terus di sini ada yang namanya TS. TS ini namanya time sales. Nah, ini size-nya ini menunjukkan bahwa ini lot size-nya, tapi lot size yang ada di MT5 kalian atau di MT4 kalian itu berbeda dengan lot size yang ada di sini. Nggak mungkin dong real marketnya itu lot size-nya itu masa 3 lot, 1 lot, nggak mungkin dong, mungkin 30, 300. Nah, saya juga nggak tahu, itu kurang literasi mengenai size. Jadi POV-nya ketika lu mau belajar sesuatu hal nih di forex, ya kan, misalnya lu mau belajar bookmap nih, dari segi teknikal gue udah tahu nih ini market mau ngapain sih, pokoknya misalnya lu pakai teknikal analisis teknikal SNR, misalnya lu pakai smart money concept, misalnya lu pakai ICT concept, supply demand, trend line, atau apapun itu, candle to candle, atau apapun itu. Setelah gua result semuanya, bahwa lu trading itu, gua kasih analogi sedikit ya. Lu trading itu ibaratkan lu tuh lagi bikin Indomie goreng. Nah, misal di Indomie goreng itu kan ada beberapa komposisi, ya kan. Ada bumbu aslinya, ada
terus ada bawang goreng, terus ada minyak, terus ada saus, terus ada kecap. Nah, lu ibaratkan lu mau nyiptain rasa yang paling enak nih. Bang, gue mau makan mie nih. Ya, tapi gue mau makan mie, gue nggak suka manis. Ya udah, kecapnya nggak usah lu pakai. Bang, gue nggak suka pedas nih. Ya udah, sausnya nggak usah lu pakai. Sesimpel itu guys, trading. Jadi ketika lu belajar semua teknikal, terus lu belajar fundamental, sekiranya itu nggak masuk di diri lu, ya udah nggak usah lu pakai, nggak usah ribet-ribet gitu loh. Terus misalnya bookmap nih, win rate-nya bagus nih, trader Malaysia pakai bookmap gini. Kalau itu bukan fashion lo di situ, bukan gaya trading lo di situ, lo nggak bakalan bisa di zona itu gitu loh. Maksud gue, ngapain lo ribet-ribet, lo belajar lagi, tapi lo nggak tahu result dari pelajaran yang lo pelajari gitu loh. Gue di sini cuman mau ngebuka wawasan aja tentang cara lu berpikir, tentang cara kalian berpikir. Berpikir itu simpelnya itu lu harus berpikir secara konseptual. Ini cukup gak ya? Yang penting lu tahu batasan, lu belajar lu tahu batasan. Gue belajar semua teknikal gue pelajarin, tapi ada satu teknikal yang menurut gue, wah ini gaya gue nih. Misal, wah ICT gaya gue nih, wah ini detail banget nih ICT gini, zona waktunya juga oke nih, konfirmasi entry-nya juga oke nih, gini segala macam. Nah, lu pegang itu satu ICT, lu boleh belajar ke yang lainnya. Bukan, maksudnya jangan lu menutup diri untuk haus dalam mengetahui dunia forex. Karena semakin banyak lu tahu, semakin lu jernih tuh maksudnya. Oh, wah gue kena SL nih di sini nih. Wah, kok sell limitku nggak kena ya di sini ya. Wah, ada apaan tuh di sini? Ada apaan tuh di situ? Nah, kalau lu belajar cuma satu technical analisis, lu menurut gue oke aja sih. Tapi yang alangkah lebih baiknya lu belajar beberapa technical analisis, walaupun nggak semuanya. Jadi di situ nanti bisa jadi acuan lu entry, lu punya alasan yang kuat. Wah, gue di entry di sini ada apaan sih di sini? Oh, ada liquidity grab. Oh, ada sell side liquidity. Oh, ada buy side liquidity. Nah, kayak gitu. Jadi lu entry market tuh jangan buru-buru mau ngapain. Lu buru-buru entry di market, yang ada habis duit lu. Deh bang, ya bang dari gue kayak gitu aja sih. Terima kasih suhu forex yang sudah mengizinkan, walaupun saya tidak tahu Anda mengizinkan atau tidak. Ya cukup sekian dari gue, trader ABC. Selamat malam.